Halo Sobat Media Indonesia, selamat datang di program baru Media Indonesia, yakni program Jeda atau Jendela Data. Munculnya pandemi COVID-19 ini membuat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Menurut data Statista tahun 2021, tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 72,82% atau setara dengan 201,37 juta pengguna. Tingginya tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi ada hal positifnya, namun di sisi lain ada hal negatif yang harus diwaspadai. Salah satu sisi negatifnya adalah judi daring. Melihat data dari Statista, keuntungan pasar dari judi daring di dunia pada tahun 2019 sebesar 58,9 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2020, jumlah ini meningkat menjadi 66,7 miliar US dollar dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 92,9 miliar US dollar. Namun, jumlah-jumlah tersebut hanya dinikmati oleh penyedia platform judi daring dan bukan dinikmati oleh para pengguna judi daring. Bagi mereka yang mengalami kekalahan, akan berujung pada kebangkrutan. Hal tersebut karena para penjudi merasakan ilusi di mana mereka merasa bisa mengendalikan situasi yang sebenarnya justru tidak bisa mereka kendalikan. Hal ini juga berdampak pada adanya aktivitas otak yang biasanya merespon apabila terjadi kemenangan. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devi Rahmawati mengatakan, pandemi COVID-19 yang menghancurkan banyak perekonomian keluarga menjadi faktor utama mengapa banyak orang terjebak pada judi daring. Judi daring ini seolah-olah menawarkan jalan alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Selain itu juga, judi daring menciptakan keseruan atas kejenuhan, membuat orang-orang tertantang, termotivasi untuk menang, penasaran, hingga mencobanya dan jadi kecanduan. Pemerintah sendiri sebetulnya sudah secara tegas melarang aktivitas penjudian ini. Larangan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dalam pasal 303 ayat 1 KUHP, disebutkan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah untuk pelaku judi. Sedangkan dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE, pejudi daring diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kementerian Kominfo sendiri sudah melaksanakan pemutusan akses konten perjudian daring yang dilakukan sejak tahun 2018 hingga 10 Mei 2022 silam dengan jumlah 499.645 konten. Perjudian daring ini masih terus terjadi karena situs judi daring yang seringkali mengubah nama menjadi nama yang tidak sesuai dengan isi situsnya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo berencana memasang mesin untuk memblokir judi daring dan meminta anggaran sebesar 1 triliun rupiah kepada DPR untuk membeli mesin tersebut. Hal ini dilakukan untuk memutus peredaran judi daring
karena dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Melihat upaya pemerintah yang terus membantu untuk memberantas judi daring tersebut, ada baiknya kita sebagai masyarakat juga menghindari segala bentuk konten negatif yang ada di internet. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi diri kita sendiri dari berbagai ancaman dampak negatif yang dapat terjadi kapan saja.